Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional di pertemuan 14. Setelah kita berputar-putar dengan banyak sekali materi, sekarang kita berada di materi akhir kita. Dua dari yang terakhir ya, minggu depan adalah pertemuan terakhir. Pertemuan ini kita akan membahas tentang resiko falas. Ya, oke, kita langsung aja ke materi. Apa sih sebelum kita masuk ke resiko falas, apa itu resiko falas? Kita masuk dulu di definisi falas itu sendiri atau valuta asing. Dengan kata lain biasa disebut dengan foreign exchange market atau forex. Apa sih valuta asing itu? Nah, itu adalah sebuah jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Nah, di pertemuan awal sering kita bahas bahwa forex itu adalah transaksi antara dua mata uang. Jadi mata uang satu ke mata uang yang lainnya yang disebut dengan pair atau pasangan mata uang. Yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Lagi-lagi kita pernah mempelajari bahwa pasar falas itu terbuka selama 24 jam karena itu pasar itu terjadi secara global di mana di satu sisi belahan dunia itu malam, satu sisi yang lainnya pagi atau siang. Makanya perdagangan terjadi 24 jam, tapi hanya 5 hari dalam seminggu sampai hari Jumat aja. Nah, sekarang maju lagi ke fungsi valuta asing. Ada beberapa fungsi valuta asing yang bisa kita ketahui. Pertama itu adalah alat tukar internasional tentu saja. Jadi ini digunakan sebagai alat untuk mengadakan tukar menukar barang atau jasa dengan negara lain. Contohnya, Indonesia mengimpor biji gandum dari Amerika, maka pembayarannya tidak menggunakan mata uang rupiah. Karena kita mengimpor, kita mengikuti mata uang yang tempat kita memesan barang yaitu dolar Amerika Serikat. Selain alat tukar internasional juga sebagai alat pembayaran internasional. Jadi dengan kata lain, jika pemerintah memiliki utang dari negara lain, maka pembayaran cicilan utang dan bunganya harus dilakukan dengan valuta asing. Dalam hal ini, valuta asing dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengedepankan pembayaran dengan negara lain. Alat tukar sudah, alat pembayaran sudah. Next adalah alat pengendali kurs. Kurs sendiri dapat diartikan sebagai pembanding nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Ini kita sudah pelajari ya di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, karena satu mata uang biasanya bisa menguat ataupun melemah. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kurs atau nilai rupiah terhadap mata uang asing. Dan fungsi valuta asing yang terakhir yaitu memperlancar perdagangan internasional karena valuta asing dapat mempermudah dan memperlancar perdagangan suatu negara dan berfungsi sebagai alat tukar ini sehingga karena adanya alat tukar itu perdagangan internasional menjadi lancar. Nah, sekarang masuk ke inti dari materi hari ini. Apa itu resiko falas? Adalah resiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversi dengan mata uang domestik, terutama lagi apabila perekonomian di negara tersebut atau di home country kita itu sedang buruk ataupun terjadi krisis ekonomi, maka terjadi yang namanya depresiasi. Itu adalah risiko falas. Nah, sumber risiko falas yang akan dijelaskan sini ada 3, transaction exposure, yang kedua adalah operating exposure, yang ketiga adalah translation exposure. Kita jelaskan satu persatu dimulai dari transaction exposure. Contoh nih ya, perusahaan importer A berbasis di Indonesia punya utang ke suppliernya perusahaan B yang berbasis di US dengan mata uang dolar. Jadi perusahaan A mengalami ketidakpastian, jadi resiko transaksi ini karena ketika mereka harus membayar utangnya di masa depan, nilai tukar bisa saja berubah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi jika kita menerapkan transaction exposure, yaitu melakukan kebijakan berupa perlakuan pendapatan dan biaya dalam falas dalam tahun buku yang akan datang. Dan selanjutnya melakukan analisis pengaruhnya terhadap laba bersih dan potensi kemungkinan timbulnya perubahan-perubahan dalam kurs falas tersebut. Itu bila kita menerapkan transaction exposure.
Nah, ada beberapa aktivitas nih yang dapat mengakibatkan transaction exposure antara lain. 1. Membeli atau menjual dalam kredit dengan harga dalam falas. 2. Meminjam atau memberi pinjaman dengan sistem pelunasan menggunakan falas. Ketiga, melakukan kontrak falas yang terutama di kontrak forward. Yang keempat, memperoleh aset atau liabilities dalam falas. Maju lagi di exposure atau resiko berikutnya, yaitu operation exposure. Nah, biasa juga ini dalam operating exposure ini kita sebut dengan economic exposure. Kadang disebut dengan strategic exposure. Apa itu? Nah, di situ kita melakukan riset dan analisis secara mendalam terhadap tren dan kurs falas yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam istilahnya kita selalu menyebutkan dengan kata future analysis. Nah, kita mengkaji dalam bentuk hubungannya dengan kondisi ekspor dan impor serta sebagainya dalam jangka panjang. Nah, di sini di operating exposure ini kita mengukur nih apa perubahan yang terjadi pada PV atau present value yang diterima oleh perusahaan akibat perubahan pada arus kas operasi perusahaan di masa depan. Jadi, biasanya terjadi perubahan akibat adanya nilai tukar yang berubah secara tidak terduga. Nah, itu kan, yang di sini sudah tertulis. Exposure ini mengakibatkan penjualan turun dari pelanggan internasional. Meskipun dampaknya tidak muncul di neraca, namun muncul di laporan laba rugi, sehingga tetap berpengaruh. Nah, transaction exposure, dan operating exposure itu sama-sama muncul nih dalam ketika ada yang perubahan yang tidak terduga. Nah, apa bedanya? Transaction exposure muncul dari arus kas masa depan yang kontraknya sudah disepakati sejak sekarang. Ingat, itu salah satu jenis kontrak yang sudah kita pelajari. Sedangkan di operating exposure itu arus kasnya tidak terikat dengan kontrak sama sekali. Dan resiko terakhir yang akan dibahas hari ini dan juga merupakan resiko terakhir dari resiko falas, yaitu translation exposure yang biasanya disebut dengan accounting exposure. Ini muncul karena laporan keuangan dari cabang asing yang ada dalam mata uang asing. Jadi kita mempunyai banyak cabang di seluruh dunia, jadi setiap cabang melaporkan pendapatannya berdasarkan kurs dari negara tersebut, sehingga muncul resiko nih karena harus dikonversi ya ke dalam reporting currency perusahaan induk. Gitu, karena kita ingin melakukan pelaporan itu dengan menggunakan satu mata uang. Misalnya, laporan keuangan dari cabang menggunakan mata uang asing dikonsolidasikan ke laporan keuangan perusahaan induk dalam mata uang lokal. Translation exposure ini dapat mengakibatkan perubahan pada item-item neraca, contoh item utang dan piutang, aset, dan utang jangka panjang. Dan untuk dapat mengurangi resiko, maka salah satu strategi yang dapat digunakan adalah mengatasi exposure yang disebabkan oleh mata uang asing. Nah, itulah yang disebut dengan hedging atau pelindung nilai. Ya, jadi aktivitas lindung nilai dalam rangka mengantisipasi pergerakan mata uang asing. Nah, setelah ini kita akan melihat nih. Jadi hedging apa aja yang bisa dilakukan dalam mengelola foreign exchange atau falas. Yang pertama dan sudah kita pelajari yaitu forward hedging. Itu memungkinkan perusahaan untuk mematok nilai falas untuk masa depan yang sudah ditentukan sejak hari ini. Kontrak forward umumnya dilakukan oleh pihak bank sebagai counterparty. Jadi itu yang tadi kita jelaskan di slide sebelumnya ya. Jadi kontraknya di masa depan tapi sudah ditentukan di hari ini. Yang kedua adalah future hedging. Itu beda, kalau di forward hedging itu bank sebagai counterparty, sedangkan di future perantaranya itu adalah clearing exchange. Dua ini juga sudah kita pelajari dan itu masuk di satu pertemuan khusus ya, forward and future. Nah, ketiga, currency option ini yang baru banget kita pelajari, menggunakan hak beli atau hak jual sejumlah mata uang asing pada tingkat harga tertentu untuk melakukan hedging. Nah, hedging option ini memungkinkan perusahaan untuk melindungi resiko pergerakan mata uang asing yang tidak diharapkan. Juga memungkinkan perusahaan untuk menangguh utangnya. Dan yang terakhir adalah money market hedge atau money market hedging, itu aktivitas lindung nilai dengan
untuk utang maupun piutang di masa depan dengan cara mengambil posisi di pasar uang. Money market hedge meliputi aktivitas meminjam dan berinvestasi dengan mata uang yang berbeda. Itu adalah 4 hal yang bisa kita lakukan dalam mengelola resiko falas. Dan memang untuk mengelola resiko falas itu kita tidak ada pilihan lain, yaitu menggunakan hedging atau lindung nilai. Nah, ada 4 tadi kan, future, option, forward, terus money market. Dan materi terakhir kita di hari ini, apa sih resiko berhutang dengan mata uang asing? Ya tentu saja ada resikonya ya. Yang pertama adalah avoid short-term domestic public debt, it can kill you. Jadi kalau bisa kita menghindari utang publik dalam negeri yang berjangka pendek, karena itu bisa sangat beresiko bagi pendapatan kita atau pendapatan negara yang terdekris dengan sangat besar. Yang kedua adalah short-term debt in foreign currency can also kill you. Jadi bukan saja short-term domestic public debt, tapi short-term debt in foreign currency also can do that. Jadi utang jangka pendek dalam mata uang asing juga bisa sebenarnya untuk menghabiskan uang negara. Yang ketiga, dollar debt can kill you. Pinjaman dalam bentuk dolar juga bisa membunuhmu. Kenapa? Seperti tadi yang dijelaskan di slide pertama, kurs yang berbeda itu selalu mengalami ketidakpastian. And even if they do not, the currency mismatch can make monetary policy less effective. Maka jika mereka atau utang luar negeri tidak sampai membunuh dalam tanda kutip ya, mendekrease pendapatan negara, problem kurs yang mereka ciptakan akan membuat moneter menjadi tidak efektif. Aduh, ini berarti banyak sekali resikonya. What should you do gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Itu akan menjadi diskusi kita setelah ini. Terima kasih sudah nonton materi kita di resiko falas. Kita akan masuk ke diskusi melanjutkan apa yang kita bahas di slide terakhir. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.